Kalian semua batas mata. Halo semuanya, kembali lagi bersama Babang Tampan di sini. Oke, pada kesempatan kali ini Babang akan membahas salah satu film horor yang cukup mendapatkan rating yang sangat amat bagus. Meski sudah lama rilis, tapi Babang yakin film ini akan tetap seru untuk kita bahas. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja inti cerita filmnya. Kalian pantas mati. Awal cerita kita akan diperkenalkan dengan salah seorang siswa SMA yang sedang duduk di kursi bis. Dia bernama Raka. Sepintas ia seperti sedang menggambar sesuatu sebelum ada sebuah teror dari makhluk yang tidak kasat mata. Tiba-tiba muncul dua anak SMA yang lain dan mengganggu Raka. Mereka mengambil kertas milik Raka yang ternyata Raka menggambar sosok hantu. Mereka seperti membuli Raka. Namun tidak berselang lama, datang seseorang ibu-ibu yang memarahi dua anak tersebut. Sampai akhirnya mereka pun menjauh. Usai itu Raka kembali duduk, namun sepintas ia melihat sosok hantu wanita kembali di sebelahnya. Raka pun turun dari bis, lalu masuk ke kamarnya. Ia melanjutkan kegiatan menggambarnya. Selang waktu dia mengambil air minum, namun terjadi keanehan. Air tersebut berubah menjadi darah. Tidak lama muncul sosok wanita yang ada di bis tadi. Dia meminta tolong ke Raka, namun di sini Raka terlihat tidak kaget dan ketakutan. Tolong saya. Scene berpindah ke pihak kepolisian yang sedang mengambil jenazah seorang wanita. Di sana juga ternyata ada Raka. Adegan kembali berpindah, terlihat beberapa muda-mudi yang sedang clubbing. Salah seorang wanita ketika hendak pergi didatangi sosok wanita misterius yang mengenakan masker. Saat menghindar, wanita itu tertabrak oleh mobil. Di dalam klub, teman wanita tadi juga mengecek hasil foto bersama mereka. Dan alangkah kaget mereka ketika melihat ada sosok wanita asing dan misterius yang ikut terekam kamera. Lalu film Kalian Pantas Mati pun baru saja dimulai. Kalian semua batas mata. Kembali ke Raka, dia mendapat voice note dari para pengganggunya yang tadi di bus. Mereka mengancam bahwa urusannya belum selesai. Tapi Raka tidak menggubrisnya. Dia langsung menelpon amangnya di Bogor dan berniat untuk kembali ke Bogor. Aku udah pikirin mateng-mateng. Namun belum selesai ia bicara, gelang di tangannya mengisyaratkan ada makhluk lain yang sedang menampakkan diri. Dan di sini kita tahu bahwa Raka seperti memiliki penglihatan kepada makhluk tersebut. Dengan kata lain, dia adalah seorang anak IndiHome. Indigo, pura barudak. Pagi harinya, Raka terlihat sudah berada di bus. Namun lagi-lagi, gelang yang ia pakai mengisyaratkan ada makhluk yang datang. Dan kali ini sosoknya nenek-nenek yang langsung ia tanya butuh apa nek dan kenapa. Mau nunjukin di kubur di mana? Mau balas ini nek? Namun setelahnya dia juga melihat wanita yang belum kita ketahui siapakah namanya. Sepertinya Raka tertarik dengan wanita itu. Sampai bus itu sampai di tujuan, Raka mencari keberadaan wanita itu dan segera mengejarnya. Namun sampai di bawah, ketika ada mobil yang menyipratkan air, wanita itu seketika menghilang. Namun tidak lama wanita itu sudah berada di warung. Terjadi adegan yang aneh. Si ibu warung terlihat aneh melihat Raka yang sedang mengobrol sendirian. Sementara di pandangan Raka, dia mengobrol dengan wanita misterius tersebut. Sampai di sini Raka sepertinya mulai sadar bahwa wanita itu bukanlah manusia. Dan benar saja Raka melihat wanita itu menghilang kembali. Raka pun sampai di rumah mamangnya, yaitu Mang Jajat, yang juga seorang penulis. Mang Ajat menjelaskan bahwa kemampuan melihat hantu Raka adalah warisan turun-temurun. Mang Ajat juga bercerita bahwa almarhum ibu Raka sempat ingin menghilangkan kemampuan itu karena takut mengganggu kehidupannya. Namun hal tersebut tidak berhasil.
Raka juga disekolahkan di Jakarta. Namun faktanya, ia tidak betah dan ingin kembali ke Bogor. Untuk masih bakalan jadi beda. Setan makanan di mana-mana. Mang Ajat juga mengingatkan Raka bahwa sekali-sekali ia harus tega ke hantu yang meminta tolong kepada Raka. Makanya, kamu harus belajar tega. Pagi harinya ada 3 orang anak laki-laki yang sedang mengobrol. Tiba-tiba Raka yang baru saja masuk ke sekolah baru tersebut hampir menabrak mereka. Sempat terjadi cekcok. Namun Raka meminta maaf. Ia pun hampir telat masuk namun masih dibolehkan oleh penjaga sekolah untuk masuk pintu gerbang. Misi, Pak. Saat sedang memarkirkan sepeda, tiba-tiba gelang Raka kembali beraksi. Ternyata wanita tadi muncul kembali. Namun Raka di sana mencoba bersikap tidak peduli dan pura-pura tidak melihat seperti apa yang disarankan oleh Mang Ajat. Kembali ke 3 anak tadi, mereka telat masuk sekolah dan tidak dibolehkan oleh Pak Dudung penjaga sekolah untuk masuk. Namun salah seorang anak sepertinya merupakan anak kepala sekolah dan mengancam Pak Dudung sampai akhirnya mereka dipersilahkan untuk masuk. Scene berpindah di toilet siswi. Seorang siswi yang tidak lain adalah teman dari wanita yang tertabrak setelah clubbing semalam. Masih bersedih atas meninggalnya temannya dengan tragis tersebut. Ternyata wanita yang tertabrak itu bernama Vanessa. Tidak lama datang siswi lain yang mencoba menenangkan, namun bukannya berterima kasih, dia malah menyipratkan air dan mengatakan bahwa walaupun Vanessa sudah tiada, namun hidup siswi tersebut yang bernama Erlin juga tidak akan pernah tenang. Oh, dia nggak ada. Erlin pergi dan hampir mengadu ke guru atas perlakuan Sonya. Namun Sonya datang dan mengatakan bahwa Erlin hanya meminjam pembalut. Iya, yaudah yuk kita masuk ke kelas. Permisi, Bu. Pindah ke kelas. Di sana Raka diperkenalkan di dalam kelas. Dia disuruh duduk dekat Sonya. Sonya sempat menolak karena dia masih berkabung atas kematian Vanessa 2 minggu lalu. Namun Bu Guru tetap menyuruh Raka untuk duduk di sana. Namun setelah Raka duduk, dia mendapat intimidasi dari Sonya. Dia tetap disuruh pergi. Enak ya duduk di situ. Tidak lama gelang yang Raka pakai pun kembali beraksi dan membuat ia melihat sosok menyeramkan yang membuat Vanessa meninggal. Raka menggambar sosok tersebut. Sonya yang aneh melihat tingkah laku Raka juga kaget dengan apa yang ia gambar. Di jalan pulang ketika Raka sedang menggambar, dia didatangi sosok wanita yang tadi. Namun Raka di sini masih berpura-pura untuk tidak melihatnya. Kamu coba pura ngeliat aku kan, Nak? Scene berpindah terlihat seseorang wanita yang sedang kebingungan karena kehilangan anjing kesayangannya yang bernama Bruno. Tidak lama terdengar suara anjing yang menggonggong. Wanita itu mengira bahwa suara itu adalah Bruno dan bergegas mencarinya. Saat sedang mencari, dia melihat tali pengikat leher Bruno yang sudah terlepas. Saat menengok ke atas, tiba-tiba ada darah yang terjatuh. Saat mencoba lari, dia dihadang oleh sosok misterius yang mengenakan masker. Tidak lama ia ditarik dan sepertinya dicabik-cabik. Esok harinya di sekolah terlihat Ibu Lisbeth yang tidak lain wanita yang semalam mencari anjingnya mendatangi sekolah bersama tim kepolisian untuk mencari keberadaan anaknya. Di sana Bu Guru memanggil Raka untuk menyuruhnya memanggil Sonya. Boleh tolong panggilin Sonya. Sementara di kelas Sonya dan pacarnya sedang membicarakan kehilangan Lisbeth. Sonya sempat curiga dengan setan masker, namun pacarnya menyangkal dan menyuruh Sonya untuk tidak melibatkan kejadian apa-apa kepada si setan masker. Oke. Belum tentu juga ada. Sesampainya Raka di kelas, dia memanggil Sonya. Namun saat hendak pergi, dia dipanggil dan dibully oleh teman-teman kelasnya tersebut. Mereka meminta Raka untuk tidak mencari perhatian kepada Sonya dengan menggambar sosok aneh. Dan dengan kejamnya mereka memasukkan kertas ke dalam mulut Raka sampai ia muntah-muntah di luar. Saat itu muncullah sosok wanita yang mengganggu Raka. Dia terus usil sampai akhirnya Raka bertanya apa maunya. Mau apa sih sebenarnya? Ngomongin kamu barusan. Kan. Ternyata sosok itu tidak ingin apa-apa. Dia hanya ingin ada teman ngobrol karena dia merasa kesepian. Ngobrol sama kamu. Ngobrol. Ternyata sosok hantu wanita ini lupa dirinya siapa dan tidak tahu dia mati karena apa. Mana ya? Gak tahu, gak inget. Raka sempat aneh namun tidak lama datang Sonya yang bertanya.
Raka sedang ngobrol dengan siapa. Sonya ngomong sama juga siapa bertanya apa Raka bisa melihat Oh, ini keberadaan Syaiton. Iya, yang bisa komunikasi sama setan. Raka Iya, sempat setan masker, mengiyakan, namun tidak lama datang teman Sonya yang langsung melabrak Raka. Dia bertanya apa benar Raka bisa melihat hantu masker itu. Di sana Raka pun bilang Dia bilang tidak. dia bisa Hal ngelihat itu masker. membuat pacar Sonya itu semakin yakin bahwa Raka hanya caper terhadap Sonya. Raka terlihat kesal, dia berdiam diri di taman. Lalu datanglah sosok wanita tadi. Dia berkata ke Raka, kenapa Raka diam saja ketika Kamu ia kenapa tadi dibully. diem aja digituin, Rak? Namun Raka mengelak bahwa semuanya tidak akan terjadi kalau dia tidak datang dan mengikuti Raka. Di sana Raka Mereka benar-benar akan mikir marah aku dan freak. menyuruh wanita itu untuk berhenti mengikuti Raka. Nanti ngikutin aku. Di rumah Mang Ajat, Raka dan Mang Ajat ngobrol soal hantu yang cantik yang terus mengikuti Raka. Di sana Mang Ajat memberikan apresiasi kepada Raka karena berhasil mengusir sosok hantu wanita tersebut. Bagus dong, ya kan? Di tempat lain, Nino yang sedang bermain game horor di PC-nya mendadak dibuat kaget dengan pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri. Belum selesai sampai di sana, lampu di rumahnya juga seketika mati. Dari dalam PC itu tiba-tiba terlihat sosok setan masker yang sering meneror mereka. Tidak hanya itu, saat hendak kabur, Nino disekap oleh plastik sampai akhirnya ia meninggoy. Scene berpindah ke sekolah. Di sana Sonya dan Nara sedang membicarakan Nino. Pak guru yang Jadi melihat ada itu cewek marah lain. dan Ya, melempar Sonya dan Nara dengan penghapus. Kembali ke sosok Raka, dia ternyata mencari sosok hantu wanita yang kemarin. Bukannya menemukan sosok itu, dia malah bertemu penjaga sekolah yang mengusir Raka karena mendekati properti sekolah. Raka pun terus mencari keberadaan sosok hantu wanita itu. Sampai ke bis yang pertama ia tumpangi. Saat menemukan wanita itu, sampai di bus kedua namun tidak ada. Ternyata hantu wanita itu berada di bis yang satu lagi. Raka pun menghampirinya, namun saat Raka mendekat, hantu wanita itu pun terus berpindah-pindah tempat. Hingga pada akhirnya Raka pun meminta maaf karena Oke, aku kemarin salah. pernah mengusirnya. Aku penakut, Mereka pun pengecut. akhirnya saling Kalau kamu bermaaf-maafan. Kamu gak akan muncul di sini hari ini. Mereka Makanya pun aku gak pulang pernah nolak bersama permintaan dan mereka. terlihat ceria. Sementara berbeda di tempat lain, Sonya, Nara, Romi, dan Dodit Nino nggak mungkin kebingungan ngilang mencari gini aja. keberadaan Nino. Dodit curiga dan mencoba mencari rekaman semalam. Saat Nino bermain game, Nara sempat marah karena password PC Nino ternyata nama mantannya. Namun Sonya berhasil menenangkan Nara. Nelson. Mereka pun melihat rekaman Nino. Alangkah kaget mereka melihat Nino terkejut dan menyebut nama setan masker. Scene lalu berpindah ke Mang Ajat yang tiba-tiba gelang yang dipakainya tidak lain sama dengan yang dipakai Raka pun beraksi. Ternyata itu disebabkan karena Raka kesana dengan sosok hantu wanita misterius itu. Esok harinya terlihat Raka dan wanita hantu itu terus semakin akrab. Mereka bermain, berjalan-jalan, menghabiskan waktu bersama. Namun saat mereka selfie, Raka terlihat sedih karena ternyata ia hanya sendirian. Begitupun wanita hantu itu. Ketika ia mencoba bercermin di air, ternyata tidak ada bayangan dirinya. Raka di sana menenangkan hantu wanita itu dan menghiburnya dengan menggambar wajahnya. Hal itu membuat hantu wanita itu terharu dan memeluknya. Makasih, Rak. Pajar kemer disangka gelo ku ibu-ibu eta si Raka nangkep angin. Aduh, ripuh budak teh jang eling. Malam harinya ketika Raka sedang menggambar, wanita itu terus usil dan mencoba mengganggu Raka. Ternyata Raka memberi nama wanita itu dengan nama Windy, nama karangannya ya. Kenapa Windy? Karena muncul tiba-tiba dan suka usil seperti angin. Kamu kayak angin gitu, datang dan pergi seenaknya. Mang Ajat dan Raka terlihat terpukau dengan kecantikan Windy. Mang Ajat juga menanyakan apakah Raka menyukai Windy. Raka pun menjawab Kamu iya. suka ya? Ya. Aku tuh kayak kenal Windy dari mana gitu, tapi Di sekolah, Sonya, Nabila. Nara, dan kawan-kawannya mendapatkan nilai yang buruk.
sementara Erlin mendapatkan nilai yang paling bagus. Hal itu membuat Sonya marah. Dia menampar wajah Erlin. Raka yang mencoba melerai malah diperlakukan tidak senonoh. Dodit menyuruh Raka mencium sepatunya. Dan anehnya Raka menurut saja kemauan dari Dodit tersebut. Dasar cilepeng. Di luar, Raka terlihat menyesal telah melakukan itu. Namun Windy datang dan mencoba menenangkan Raka. Windy mengatakan bahwa Raka adalah pemberani dan berbeda dari siswa yang lain yang mementingkan dirinya sendiri. Kemudian adegan berpindah ke malam harinya. Ketika Romi masuk ke sekolah secara diam-diam, ternyata dia akan mencuri soal ujian. Saat itu juga penjaga sekolah datang mengecek situasi di sekitar. Hampir saja di sana Roni ketahuan. Namun naasnya, Roni malah terkunci di lab sekolah. Lo udah dapet soal-soalnya belum? Belum son, gue kunci di lab. Romi akhirnya bisa keluar. Dia pun masuk ke ruangan tempat soal-soal itu disimpan. Setelah memfoto soal tersebut dan dikirimkan ke Dodit, Nara dan Sonya. Soal-soalnya. Thank God. Ternyata di sana juga ada Erlin yang ternyata disuruh untuk mengerjakan soal tersebut. Kembali ke Romi, dia terus bersembunyi dari penjaga sekolah. Dia bersembunyi di toilet. Saat di toilet dia mendengar suara Nino yang meminta tolong. Saat didekati, asal suara tersebut ternyata dia malah bertemu sosok setan masker yang langsung menyerang Romi. Di sana Romi sempat mencoba menelpon teman-temannya, namun sama sekali tidak ada jawaban. Bukannya temannya yang menjawab, tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa dia adalah Dini. Ini gue, Dini. Seketika Nino diseret dan terlihat darah mengucur di mana-mana. Di sekolah Dodit, Sonya merasa heran karena Romi belum pulang dari kemarin. Romi hilang. Dia belum pulang dari kemarin. Sementara mereka juga membagikan contekan lewat kertas kecil. Tiba-tiba gelang Raka beraksi. Namun bukan Windy yang datang, malah setan masker yang seperti hendak menyerang Raka. Siangnya, Raka bertemu Windy. Dia bertanya apakah Windy tahu tentang keberadaan setan masker itu. Windy mengatakan bahwa ia tidak tahu dan langsung merobek dan menginjak-injak gambar setan masker itu. Ia juga tidak suka kalau ada yang mengganggu Raka. Melihat itu, Raka pun tersenyum. Aduh, si anjing GR. Bogoh kajo rigi sama ripuh. Cilepeng anjing. Di rumah Mang Ajat sedang searching di laptopnya. Dia menemukan berita tentang kematian seorang siswi SMA bernama Dini yang tewas tertabrak bus di jalan raya. Tiba-tiba Raka datang dan bertanya apakah Raka tahu tentang siswi bernama Dini. Raka tentu saja tidak mengetahuinya. Esoknya di sekolah Raka bertanya apakah ada siswi dahulu bernama Dini yang tewas kepada Arlin. Di sini pernah ada murid yang namanya Dini. Di sana Erlin sempat tidak mau menjawab sampai akhirnya dia menjawab bahwa Dini adalah siswi berprestasi, sering menang lomba nari dan masuk majalah. Festival nari, majalah ada di perpus, Rak. Mendengar itu Raka mencari majalah sekolah tersebut untuk mencari foto Dini. Tiba-tiba datang Nara, Sonya, dan Dodit yang mengganggu. Namun Raka buru-buru pergi. Raka pun ada di perpustakaan. Di sana dia mencari informasi terkait Dini. Tiba-tiba lampu di sana mendadak mati, disusul dengan gelang Raka yang kembali beraksi. Samar-samar Raka melihat setan masker yang menyerang Raka. Namun saat setan itu menyentuh gelang Raka, masker yang hantu itu kenakan terlepas dan nyatanya ia adalah Windy. Setelah keluar dari perpustakaan, Raka bertemu dengan Windy. Dia lalu mengatakan bahwa Windy adalah Dini dan ia adalah setan jahat. Sempat mengelak. Windy yang tidak lain adalah Dini. Akhirnya teringat masa lalunya. Kita flashback, akhirnya kita tahu bahwa Dini adalah korban bullying. Teman-teman satu geng Sonya, Vanessa, dan lain-lain. Dan akhirnya kita tahu bahwa penjaga sekolah adalah ayah dari Dini. Di sekolah Dini sering dibully dan diancam sampai pada suatu hari. Enggak, lu jangan bohong sama gue. Idiot orangnya. Cengeng banget sih, Di. Kalau sampai duduk. Rom. Dia berniat pergi, dia sempat dikejar ayahnya. Namun naas dia tertabrak bus.
Mengingat hal itu, Dini berkelak bahwa dia tidak tahu kalau dia adalah setan masker. Namun Raka di sana sepertinya sudah marah dan berkata bahwa tugasnya sudah selesai dan Dini jangan mengikutinya lagi. Tugasku udah selesai, ya kan? Raka pun pergi, namun di tengah jalan dia dicegat kembali oleh Dini. Raka berkata bahwa setan masker sudah tidak ada. Mulai sekarang, nggak ada lagi setan masker, Din. Dan dendam Dini ke Sonya dan Dodit biar Raka yang selesaikan. Kamu sama Sonya dan Dodit, aku yang ngurus. Dan benar saja dia menyerang Dodit. Namun di sana Dodit berhasil mengalahkan Raka. Saat di rumah, Raka menyuruh Mang Ajat untuk melarang Dini masuk. Namun saat di dalam, Mang Ajat bercerita bahwa bisa saja benar bahwa Dini tidak tahu bahwa dirinya jugalah setan masker itu. Karena setan itu bisa memiliki dua wajah baik dan buruk. Setan dengan sifat. Di klub malam saat Sonya mengingat masa lalu, kita diajak kembali ke masa di mana Dini sering dibully. Ternyata hal itu disebabkan Dini sering membela Erlin yang sering dibully, namun akibatnya ia malah yang terkena bulian. Dan dagu Dini sampai mereka bakar oleh korek, begitupun rambutnya yang secara sengaja mereka potong secara toromol ninja. Ternyata sekarang kita tahu alasan kenapa setan masker itu selalu menggunakan masker. Bukan karena corona ya, ataupun bau sungut. Tapi karena dagona kabelem, jadi pakaian masker gitu. Dan sekarang satu persatu teman Sonya sudah tiada. Sementara Dodit yang sedang berada di kamar mandi mendapatkan serangan yang ternyata bukan dari setan masker, melainkan ayah Dini, yaitu Pak Dudung. Sempat melawan, akhirnya Dodit berhasil bebas. Dia segera menelpon Sonya dan memberitahu segalanya. Di tempat Mang Ajat, dia kembali menjelaskan bahwa Dini lama-kelamaan akan dikuasai oleh roh jahat yang penuh dendam. Lama-lama roh Dini akan dikuasai roh jahat tersebut. Mang Ajat juga bercerita bahwa Pak Dudung, ayah Dini, juga sempat meminta tolong untuk mengembalikan roh Dini karena ia ingin bertemu. Mendengar itu, Raka sadar bahwa Dini sedang butuh dia. Dia pun bergegas akan ke sekolah. Kok ke sekolah sekarang? Kakak jangan nekat. Namun saat di kamar, dia diberi pertanda buku yang jatuh bergambarkan Dini. Scene kembali ke sekolah. Di sekolah saat ibu guru memainkan laptop, dia dikagetkan dengan suara pintu. Lanjut dengan lampu yang tiba-tiba mati dan menyala. Tiba-tiba bu guru diserang dan seketika lehernya tertusuk gunting. Ibu guru itu pun meninggal. Sementara Sonya dan Dodit mencoba mendatangi ruangan Pak Dudung. Dan saat mereka mulai mencari, teror mulai berdatangan. Pintu pun tiba-tiba terkunci. Saat mereka panik, tiba-tiba Dodit diserang oleh Pak Dudung. Sonya juga menemukan mayat Nino di sana. Sonya melihat Dodit yang sedang dieksekusi di depannya sampai meningsoy. Sonya yang tidak tahu harus apa, dia melihat sosok Dini sempat meminta maaf, namun tidak ada hasilnya. Ia pun harus tewas ditabok oleh kunci Inggris. Sementara Raka baru sampai di tempat itu dan bergegas masuk. Terlihat mayat yang bergeletakan, membuat Raka kaget bukan main. Dia juga melihat cahaya merah dari pintu. Ia mencoba mendekati cahaya tersebut dan membukanya. Ternyata ada mayat Dini yang memegangi foto kelas. Sedangkan Mang Ajat yang khawatir kepada Raka langsung saja menggunakan ilmunya dengan sebuah kujang. Sementara itu ternyata ibu guru menyuruh banyak siswa untuk berkumpul di aula. Dan tentu hal itu membuat Raka kaget dan menyuruh mereka segera untuk keluar dari lapang basket itu. Tapi apa daya, pintu tiba-tiba terkunci semuanya. Sementara Nara yang berlari akhirnya dieksekusi oleh Pak Dudung yang seperti dirasuki oleh sosok yang sangat jahat, yaitu hantu Dini. Sementara murid lain kebingungan, begitupun Raka. Tiba-tiba teror pun berlanjut dengan kemunculan sosok Pak Dudung yang membawa bensin. Hampir saja mereka semua dibakar hidup-hidup. Namun Raka berhasil mengambil koreknya di sana.
Dini berteriak bahwa kalian pantas mati. Kalian semua pantas mati! Dini yang kesal lalu mencoba menyerang Raka. Namun akibat gelang yang ia pakai, Dini dan ayahnya Pak Dudun berhasil terpisah. Sempat akan kembali melawan, Dini akhirnya terdiam saat Raka menunjukkan buku catatan milik Dini. Dia pun teringat masa lalunya. Ternyata Dini dan Raka saat dulu SD mereka sempat bersama-sama dan akrab. Raka punya janji untuk menyelesaikan lukisan yang ia buat. Raka di sana berkata bahwa ia meminta maaf karena tidak langsung mengenali Dini. Aku yang salah, Din. Seharusnya aku langsung kenalin kamu. Akhirnya di sini Dini tersadar dan membukakan pintu untuk teman-temannya. Erlin di sana juga meminta maaf. Raka memeluk Dini. Namun ternyata Raka menempelkan atau memakaikan gelangnya kepada Dini. Namun saat Dini terjatuh, Raka sempat akan menolong sampai di akhirnya dia ditusuk dan diserang dari belakang oleh sosok roh jahat setan masker. Namun akhirnya Mang Ajat datang dengan membantu dan melemparkan kujangnya ke arah Raka, dan Raka di sana membunuh roh jahat tersebut. Namun setelahnya Raka tersungkur saat di pangkuan Dini. Raka berkata bahwa sudah saatnya Dini pulang ke alam baka. Dini pun teringat kenangan-kenangannya bersama Raka. Dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, dan Dini pun pergi dengan damai. Walaupun diiringi isak tangis ayahnya dan kesedihan Raka dan juga Erlin. Makasih ya udah nolong kita semua, Rak. Esok harinya Raka mengunjungi makam Dini bersama Mang Ajat. Terlihat Raka sangat sedih atas kehilangan Dini. Selamat tinggal, Lalu Din. film pun tamat. Oke, gimana nih guys, film dari Kalian Pantas Mati ini cukup mengerikan ya. Kalau menurut saya pribadi sih lumayan ya filmnya, apalagi pemerannya si JKT48. Mantap, gemes banget tuh hantu. Pokoknya mah cantik lah pemeran hantunya. Keren sih menurut overall lah, nilainya 7/10 lah ya. Lumayan loh. Oke, mungkin segini aja yang bisa Babang sampaikan. Jangan lupa komen and subscribe ya guys. Dan jangan lupa nonton nepi beres barudak tong di skip. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum.